Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang patut diibadai, satu-satunya zat yang patut disembah dan ditaati. Karena hanya Allah lah zat yang menciptakan dan menghidupkan kita, yang akan menuntut pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan manusia pada hari tidak lagi berguna harta kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan. Pada hari semua lari menjauhi manusia, tidak ada lagi naungan. Ketika manusia digiring padang mahsyar, tidak ada lagi pertolongan kecuali hanya amal kita yang mampu menjadi penolong kita saat itu. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali kita pagi hari ini dengan tema memuliakan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Imam Malik rahimahullah adalah salah seorang ulama yang sangat memuliakan ilmu. Diriwayatkan dalam sebuah kunjungannya ke kota Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Harun Ar-Rasyid, tertarik untuk mengikuti kajian kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Untuk itu Khalifah mengutus Yahya bin Khalid Al-Barmaki untuk memanggil Imam Malik. Namun Imam Malik menolak untuk mendatangi Khalifah seraya berkata kepada utusan Khalifah itu, ilmu itu dikunjungi, bukan mengunjungi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah sikap Imam Malik di tangan beliau. Ilmu benar-benar ditempatkan pada kedudukan mulia dan terhormat, tak mudah direndahkan dan disepelekan, bahkan oleh seorang penguasa besar seperti Khalifah Harun Ar-Rasyid sekalipun. Inilah yang juga dilakukan oleh Imam Malik dalam rangka mencari ilmu sekaligus mengumpulkan hadis. Beliau rela mendatangi tidak kurang lebih dari 900 ulama di majelis-majelis mereka. Tak jarang untuk itu beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dengan segala jerih payahnya, wajar jika Imam Malik menjadi salah seorang ulama terkemuka pada zamannya hingga saat ini. Tak hanya Imam Malik, semua ulama dengan ilmu mereka, juga dengan segala jerih payah mereka dalam rangka mencari ilmu, menduduki kedudukan yang mulia, tak hanya di tengah-tengah umat, tetapi juga tentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Memang tak semua muslim bisa meraih posisi sebagai ulama atau menjadi orang yang berilmu. Tidak ada masalah. Sebabnya yang wajib dan dituntut dari setiap muslim ada belajar, mencari ilmu. Hal itu sekaligus merupakan cara dia dalam memuliakan ilmu. Karena itu benar yang dinyatakan oleh Abu Darda sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Zuhud.
carilah oleh kalian ilmu. Jika kalian lemah dalam mencari ilmu, cukup cintai ahli ilmu, para ulama. Jika kalian tak sanggup mencintai para ulama, jangan sekali-kali membenci mereka. Namun demikian, kewajiban belajar atau mencari ilmu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main dan tak serius. Generasi salafus soleh dulu kebanyakan serius dan bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencari ilmu, sabar dan tak mudah bosan, apalagi putus asa. Karena itu, para pencari ilmu senantiasa mengamalkan apa yang dinyatakan oleh seorang ulama salaf. Siapa saja yang tidak sabar atas kesulitan dalam belajar, pasti umurnya dia habiskan dalam kesesatan akibat kebodohan. Sebaliknya, siapa saja yang sabar dalam belajar, ia akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhiratnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencari ilmu juga amat faham dan tentu mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa saja yang belum pernah merasakan kehinaan atau kesulitan atau penderitaan dalam belajar saat saja, dia pasti akan menelan kepahitan akibat kebodohan sepanjang hidupnya. Karena itu, cara pencari ilmu memuliakan ilmu tidak lain dengan menghinakan dirinya di hadapan ilmu. Salah satu wujudnya adalah dengan berpayah-payah dalam belajar dan mencari ilmu. Apalagi ilmu memang tak mungkin bisa diraih kecuali dengan belajar dengan segala kesungguhan, keseriusan, kerja keras, dan segala pengorbanan. Karena itu, para pencari ilmu selalu mengamalkan kata-kata ulama. Ilmu itu tidak akan memberi kamu meski hanya sebagiannya saja, hingga engkau mengorbankan bagi ilmu itu seluruh jiwa ragamu. Karena itu dikatakan pula, jika engkau hanya mengorbankan sebagian dari diri saja dalam meraih ilmu, maka ilmu tidak akan memberi kamu bagiannya sedikit pun. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara lain dalam memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan para mu'alim, guru, para ustadz, para kiai, dan para ulama. Betapapun banyaknya ilmu yang diperoleh, yang diraih oleh seorang pelajar atau santri, hal itu tidak akan menjadi berkah jika ia tidak memuliakan guru atau mu'alimnya dan para ulama yang telah memberikan ilmu kepadanya, apalagi sampai merendahkan mereka. Dalam kitab Kifayah Al-Adhiyah wa Minhajul As-Syafi'iyah dinyatakan, siapa saja yang merendahkan gurunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan 3 musibah berat kepada dirinya. Lupa atas ilmu yang telah didapati. 2, tumpul lisannya karena menyampaikan ilmu. Dan ketiga, hidup dalam keadaan fakir di akhir hayatnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian memuliakan ilmu berarti memuliakan guru, memuliakan para asyatid dan para ulama, karena ini adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, kata-kata Imam Ali radhiyallahu an berikut ini layak menjadi bahan renungan para pencari ilmu. Aku adalah hamba sahaya dari siapapun yang mengajari aku meski hanya 1 huruf saja. Jika dia mau, dia bisa menjual diriku. Jika dia mau, dia bisa menjadikan diriku tetap sebagai budaknya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, dalam memuliakan ilmu, para pencari ilmu haruslah menghormati para asatidahnya, para ustadz-ustadznya, para guru-gurunya yang telah mengajarkan ilmu. Tanpa itu semua, ilmu bagi mereka tidak ada gunanya, bahkan tidak membekas sedikit pun, hilang dari hafalan-hafalan yang telah diraihnya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi para santri, para pelajar yang kemudian tidak taat kepada para guru, para asatid yang telah mengajari kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali Karmawujah
jadikan budak diri kita di hadapan para pemberi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, menjadi para pencari ilmu yang bisa memuliakan ilmu, bisa memuliakan para asatid dan para guru, yang dengan itu keberkahan akan diberikan Allah SWT dan surga akan menanti kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.